Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni, Stambuk A1N1 18007. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Sejarah Intelektual. Adapun poin-poin yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah definisi konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang menerangkan tentang pemikiran-pemikiran, ide-ide filsafat, baik itu orang atau individu maupun kelompok. Dua hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Sejarah intelektual sebagai studi tersendiri muncul di Eropa pada awal abad ke-20. Sejarah intelektual lebih menekankan ide dari seseorang dan perkembangannya, ide dan pemikiran tersebut serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan demikian, sejarah filsafat mencari sebab dan akibat munculnya sebuah ide, pemikiran, dan gagasan dari seseorang. Yang ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Sejarah intelektual mencangkup aktivitas pikiran manusia seperti karya filsafat, seniman, penulis, ilmuwan, seperti filsafat, kesusastraan, agama, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno, berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang kelima adalah wahyu ilahi dan supranatural. Wahyu ilahi adalah salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan II yang memiliki pokok-pokok dasar, sumber ajaran, dan tindakan gereja. Dan sumber itu adalah wahyu ilahi atau penyingkapan dari Allah sendiri kepada manusia. Supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya serta melampaui daya nalar pada umumnya. Yang keenam, pemikiran intelektual Prasokrates. Filsafat Prasokrates, bangsa Yunani, merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Lahirnya filsafat Prasokrates disebabkan karena ketenangan akal atas dongeng atau mitos yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu. Filsafat Prasokrates juga dapat diketahui sebagai filsafat alam karena para ahli filsafat di mana tersebut menjadikan alam semesta sebagai objek pemikirannya. Yang ketujuh adalah pemikiran intelektual pada masa Socrates. Filsafat pada masa Socrates sering juga disebut dengan periode klasik. Sistem ajaran filsafat klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles. Adapun filsafat pemikiran Socrates diantaranya adalah pernyataan adanya kebenaran objektif. Ia menggunakan metode tertentu yang dikenal dengan metode dialektika, yaitu tidak bergantung pada aku dan kita. Dalam membenarkan kebenaran yang objektif yang menggunakan metode tertentu yang dikenal dengan metode dialektika. Dari metode dialektikanya ini ia menemukan dua penemuan metode yang lain, yaitu induksi dan definisi. Yang menggunakan istilah induksi tatkala pemikirannya bertolak dari pengetahuan yang khusus lalu ia menyimpulkan dengan pengetahuan umum. Yang kedelapan adalah pemikiran intelektual masa Helenisme. Zaman sesudah Aristoteles memang zaman yang berbeda sekali dengan zaman Aristoteles. Zaman ini adalah zaman yang baru, dimulai dengan pemerintah Alexander Agung, murid dari Aristoteles, dan disebut zaman Helenisme. Dalam perkembangannya, zaman Helenisme ini ditandai dengan perubahan bentuk filsafat dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis dan membuat filsafat menjadi bagian dari hidup. Berbagai aliran yang muncul pada saat itu semuanya bertujuan
untuk menemukan cita-cita hidup manusia. Keinginan memperoleh pengetahuan teori semakin beralih kepada ilmu-ilmu spesial mungkin. Mendalam penyelidikan ini dan makin tampak gunanya bagi penghidupan sehari-hari. 9 adalah syarat pemikiran Cina. Pemikiran Cina adalah pemikiran yang berkembang dan menjadi salah satu wajah peradaban Cina. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmon, toleransi, dan peri kemanusiaan. Harmon antara manusia dan sesama, manusia dan alam, manusia dan surga. Toleransi yaitu terlihat dari keterbukaan terhadap pendapat-pendapat pribadi, sedangkan peri kemanusiaan karena selalu manusialah yang merupakan pusat filsafat Cina. Ya, itulah penjelasan materi dari saya mengenai sejarah intelektual. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.